Temukan Edu Peduli di Play Store sekarang juga. Belajar cepat kelas 1 sampai kelas 6 SD. Gratis. Buka Play Store dan ketik Edu Peduli. Install, buka, dan selamat belajar. Selamat datang, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali, hari ini kita bisa berjumpa kembali di kelas 5. Kita akan membahas tema 2, subtema 2 pada pembelajaran yang keempat. Berikut adalah daftar materi kita hari ini. Yang pertama ada pendahuluan. Kedua ada tanggung jawab AD, nanti kita akan belajar melalui audiobook. Kemudian pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, evaluasi. Baik, kita langsung menuju ke topik yang pertama. Pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam belajar, pastikan kalian selalu menjaga kesehatan kalian dengan cukup istirahat, makan makanan yang bergizi, rajin olahraga, dan juga cuci tangan. Kalian juga harus mandiri. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, silahkan kalian ingat kembali ya tentang materi ini, tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Nah, ini sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Tentunya kalian masih ingat ya, bahwa orang yang selalu atau sudah melaksanakan hak dan kewajibannya disebut orang yang bertanggung jawab. Orang tersebut juga bersedia menerima hasil dari perbuatannya. Nah, orang-orang seperti itu dinamakan orang yang bertanggung jawab. Inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Baik, kita langsung menuju ke topik yang kedua. Tanggung jawab AD. Nah, untuk memahami materi ini silahkan kalian simak audiobook berikut dengan baik. Pahami isinya. Tanggung jawab AD. Sebenarnya Ade tahu dan mengerti, setiap hari Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual, mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Ade juga tahu, Kak Nina sering terlambat tiba di sekolah karenanya. Tetapi anehnya, Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajarannya. Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Dan rasa-rasanya, Kak Nina adalah orang yang paling baik di rumah ini. Dan Ade tidak pernah merasa iri bila Kak Nina dibelikan sesuatu sedang dia sendiri tidak. Tetapi sekarang ini, pagi hari ini, Ade bersungut-sungut, Kak Nina sakit. Berarti tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada yang mengantarkan dagangan ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana karena mudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah Ade. Apa Ade tidak ingin membantu ibu? Sekali ini saja. Selagi kakakmu sakit, De, ibu berkata dengan penuh harap. Ade hari ini ada ulangan, Bu. Harus berangkat lebih awal. Semalam tidak sempat banyak belajar, jawab Ade sambil menyiapkan buku-bukunya. Wajahnya tampak cemberut. Ibu menarik napas panjang mendengar alasan yang diberikan Ade. Kalau sudah demikian, mau apa lagi? Biarlah saya sendiri saja, Bu. Rasanya kepala saya sudah tidak pening lagi. Seru Kak Nina dari dalam kamar. Mendengar suara Kak Nina, ibu lalu meninggalkan Ade yang masih berwajah cemberut. Betul kau sudah sehat, Nina? Ibu khawatir nanti malah tambah sakitmu, kata ibu. Kak Nina bangkit perlahan dari tempat tidurnya, lalu pergi ke kamar mandi. Ibu hanya mengawasi dari belakang sambil menggendong adiknya yang masih bayi. Kenapa tidak kau bilang dari tadi kalau badanmu tidak sehat, Nin? Kalau saja kau bilang selagi bapak belum berangkat,
Pasti bapakmu yang mengantarkan kue-kue dagangan kita ini, bisik ibu. Baru terasa setelah saya mandi tadi, Bu. Mulanya tak terasa apa-apa, mungkin sebentar juga sembuh, Bu. Jawab Nina sambil terus berpakaian. Ade berangkat tergesa-gesa. Ada ulangan begitu alasan yang disampaikannya untuk menolak tugas yang biasa dilakukan Kak Nina. Padahal ia tidak langsung menuju ke sekolah. Karena di sekolah pada waktu sepagi itu masih sepi. Bahkan mungkin gerbangnya belum dibuka. Dan sebenarnya pula tidak ada ulangan. Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Ia tidak mau dikata-katai teman-teman, seperti yang dialami Alip yang mengantarkan koran setiap pagi itu. Hari masih pagi benar. Ade tidak tahu akan kemana tujuannya pada pagi itu. Apakah akan mampir ke rumah Tina atau Ninuk? Lebih baik ke rumah Yopa saja. Biasanya anak itu sudah siap pagi-pagi sekali. Aku bisa meluangkan waktu menunggu siang di rumahnya, pikir Ade. Tiba di rumah Yopa, Ade ternyata harus menunggu lama sekali. Yopa masih berjalan-jalan bersama adiknya yang masih kecil. Mama Yopa sedang menata meja makan untuk sarapan papanya. Kakak Yopa sedang mengepel lantai. Papa Yopa sedang mencuci mobil. Bi Icih sedang membantu mempersiapkan makanan di dapur. Dan Ade merasa jengah menunggu di teras. Tunggu sebentar deh. Yopa cuma mengajak jalan-jalan Pina menghirup embun pagi. Tak lama lagi dia pasti kembali. Dia juga sudah siap akan berangkat, kata Papa Yopa mencoba menenteramkan kegundahan Ade yang sedang menunggu itu. Tetapi yang dikatakan oleh Papa Yopa itu ternyata lama sekali bagi Ade. Jam dinding di rumah Yopa menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit. Jarumnya bergerak perlahan. Ade semakin merasa tidak enak duduk di kursi teras. Tak lama kemudian, Bi Icih mengantarkan secangkir teh manis dengan ubi goreng. Silahkan diminum, Neng Ade, Bi Icih menawarkan. Saya mau berangkat dulu, Bi, jawabnya kepada Bi Icih. Lalu kepada Papa Yopa dia pamitan sambil bergegas pergi. Terima kasih Om, saya mau berangkat saja dulu. Mau mampir ke rumah Ninuk Om. Ia tiba-tiba gugup. Papa Yopa keheranan. Demikian pula Bi Icih. Mereka heran melihat Ade tiba-tiba pergi dan melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah itu. Semua orang sibuk, semuanya bekerja, semuanya tanpa kecuali. Kak Nina juga, padahal Kak Nina sedang sakit. Karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua dan juga karena rasa sayangnya kepada keluarga, Kak Nina berpayah-payah pergi mengantar kue. Padahal Kak Nina sakit. Bagaimana kalau sakitnya bertambah parah? Bagaimana kalau Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai Ade seperti ingin menangis selama perjalanan menuju ke sekolah. Hatinya begitu gundah. Ia tak jadi ke rumah Ninuk. Sekolah masih sepi. Baru beberapa anak saja yang datang. Selama pelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Beberapa kali ditegur Pak Adi karena melamun. Ia ingin segera pulang, ingin segera menjenguk Kak Nina. Mungkin Kak Nina tambah parah sakitnya. Mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening. Lalu ada kendaraan yang menabraknya. Hap, kau sakit Ade? Tiba-tiba terdengar teguran Pak Adi. Ade gelagapan. Rupanya tadi ia melamun selama Pak Adi menerangkan. Pak Adi lalu menghampirinya. Meraba keningnya. Ade jadi terharu. Kepalamu hangat, pulang saja ya. Nanti bertambah parah, kata Pak Adi. Ade menurut. Ia bergegas meninggalkan sekolah. Ade berjalan dengan setengah berlari agar secepat mungkin bisa tiba di rumah melihat Kak Nina. Dengan tergopoh-gopoh ia memasuki rumah. Ibu sampai keheranan melihat sikapnya. Langsung menuju ke kamar Kak Nina. Dan Kak Nina terbaring di pembaringannya. Ade seperti ingin menubruk kakaknya yang sedang terbaring itu. Kak Nina jadi terheran-heran dibuatnya. Ada apa, Dek? Kenapa kau tiba-tiba begini? Tanya Kak Nina. Maafkan aku, Kak. Sebenarnya aku tidak ada ulangan. Aku cuma malu mengantarkan kue-kue itu. Ade langsung saja menangis.
Suaranya jadi tidak jelas terdengar. Sudahlah, jangan menangis. Yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu dan tak akan mengulanginya lagi. Untuk kali ini tak apa-apa. Kakak memaafkanmu, deh. Lembut suara Kak Nina menyejukkan hati Ade, mengobati rasa sesalnya agar tidak berkepanjangan. Dan keesokan harinya Kak Nina masih sakit. Ade benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikannya kepada kakaknya. Tanpa ragu lagi, Ade menjinjing keranjang kue-kue. Dengan sepeda ia berkeliling mengantarkan kue-kue itu ke warung-warung. Tak ada yang mengejek, tak ada yang menggoda, tak ada rasa malu. Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang besar. Nah, kalian sudah menyimak audiobook tadi dengan baik. Sekarang waktunya kalian melakukan kegiatan ayo menulis. Ya, kita lihat tugasnya. Berdasarkan cerpen tanggung jawab Ade, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada 10 pertanyaan. Yang pertama, siapa tokoh dalam cerpen tanggung jawab Ade? Nomor 2, berapa anggota keluarga Ade? Nomor 3, siapa yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung? Nomor 4, apa yang terjadi pada Kak Nina? Nomor 5, bagaimana Ade menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak Nina? Nomor 6, mengapa Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? Nomor 7, di mana Ade menunggu sebelum berangkat ke sekolah? Nomor 8, mengapa Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah? Nomor 9, apa yang dilakukan Ade setiba di rumah kembali? Nomor 10, apa yang dikatakan Kak Nina kepada Ade? Jadi kalian jawab dengan teliti ya. Kalian ingat kembali apa yang sudah dibahas dalam audiobook tadi. Siap ya? Kerjakan tugas ini dengan baik. Video bisa di-pause atau jeda sejenak. Jika selesai, video bisa dilanjutkan. Kita akan menuju ke topik yang ketiga. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, di pembelajaran sebelumnya kalian pasti masih ingat dengan kegiatan ekonomi. Masih ya? Ya, masih pastinya. Jadi kegiatan ekonomi adalah semua usaha manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ada 3. Yang pertama, kegiatan produksi. Kemudian kedua, kegiatan distribusi. Dan yang ketiga, kegiatan konsumsi. Nah, sebenarnya kegiatan-kegiatan ini terjadi dalam kehidupan kita ya, ketiga kegiatan ini. Nah, semua kegiatan ekonomi kita terkait dengan ketiga kegiatan ini. Nah, ketiganya saling terhubung, tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu mengalami hambatan, maka yang lain juga akan ikut terhambat. Jadi ketiganya harus berjalan dengan baik. Nah, kita bahas saja langsung ya. Yang pertama, kegiatan produksi. Apa sih produksi? Jadi amatilah gambar-gambar di bawah ini. Nah, kita lihat yang pertama pengrajin gerabah. Nah, pengrajin gerabah ini mencari tanah liat sebagai bahan baku produknya. Kemudian tanah liat ini dibentuk, kemudian dijemur, akhirnya dibakar. Nah, kemudian terakhir dicat. Setelah jadi atau kering, barulah disalurkan ke tangan konsumen. Jadi sudah jelas bahwa pengrajin gerabah ini sudah melakukan kegiatan ekonomi, menghasilkan barang. Kegiatan inilah yang disebut dengan kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Sekali lagi, kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Ya, jadi pengrajin gerabahnya juga adalah produsen. Begitu juga di gambar kedua. Ini kan garment yang menghasilkan pakaian ya. Jadi di sana juga melakukan kegiatan produksi. Begitu juga petani adalah produsen. Karena petani menghasilkan barang berupa produk-produk pertanian seperti padi dan buah-buahan dan lainnya. Itu gambar ketiga adalah pabrik mobil, juga melakukan kegiatan produksi ya, produksi massal mobil-mobil. Nah, untuk materi ini silahkan kalian catat, videonya bisa dijeda atau pause sejenak. Jika selesai mencatat bisa dilanjutkan. Kita menuju ke kegiatan kedua, kegiatan distribusi. Nah, setiap hari kita kan memakan makanan ya, begitu juga memakai pakaian. Kita bingung dong, dari mana sih datangnya bahan-bahan makanan itu sampai bisa dibuat, atau pakaian itu bisa sampai jadi, dari mana bahan-bahannya datang? Tentunya ada yang menyalurkan ya.
Begitu juga nantinya ketika jadi makanannya atau pakaiannya. Kan sampai ke tangan kita ya. Kita makan, kita pakai pakaiannya. Nah, dari mana sih datangnya itu? Atau siapa sih yang menyalurkan? Nah, inilah yang namanya kegiatan distribusi. Jadi kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi namanya distributor. Agar kegiatan distribusi ini lancar, perlu sarana transportasi dan akses yang memadai seperti jalan raya atau lainnya. Tujuannya ya supaya barangnya cepat sampai dari tangan produsen atau tempat produksi ke tangan konsumen. Barangnya cepat dan tepat sampainya. Untuk memahami materi ini silahkan amati gambar-gambar di bawah ini. Jadi ini adalah contoh-contoh distributor. Yang pertama, itu truk angkutan. Kemudian ada minimarket, bisa juga swalayan dan lain-lain. Itu juga adalah distributor, karena di sanalah disalurkan barangnya sehingga bisa sampai ke tangan konsumen, termasuk kita. Ya. Kemudian ada warung. Warung juga termasuk melakukan kegiatan distribusi. Jadi pemilik warungnya adalah distributor. Ya. Sehingga bisa sampai ke tangan warga atau orang-orang di sekitar warung tersebut. Lagi bisa dicatat, baru dilanjutkan. Kita menuju ke kegiatan yang ketiga, kegiatan konsumsi. Nah, ini yang paling sering dilakukan oleh orang-orang. Tadi kita akan makan, kita juga memakai pakaian ya. Pertama, kalian sebagai siswa pasti memakai seragam sekolah. Nah, kegiatan memakai ini atau memakan, menghabiskan itu termasuk kegiatan konsumsi. Ya. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Jadi intinya konsumsi adalah kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang. Kegiatan memakai, kegiatan menghabiskan, seperti itu namanya kegiatan konsumsi. Nah, untuk bisa mengkonsumsi suatu barang, kita perlu melakukan pengorbanan. Pengorbanannya bisa berupa uang ataupun waktu. Nah, kalau zaman dulu saling tukar, seperti itu ada namanya barter. Sekarang kan pakai uang yang dikorbankan. Bisa juga waktu dikorbankan. Ya, kita bisa menikmati barang-barang tersebut. Nah, tujuannya supaya kita puas atau bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Sehingga kita bisa hidup dengan sejahtera. Silahkan dicatat ya penjelasannya. Amati juga tuh gambarnya di bawah. Nah, untuk memahami ya, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi ini, kita akan melakukan kegiatan ayo berdiskusi. Kamu telah mengetahui kegiatan ekonomi masyarakat yang 3 tadi. Diskusikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut bersama orang tua di rumah bisa, ayah, kakak, ibu, adik, bisa juga dengan teman-teman melalui aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp atau Telegram. Silahkan lakukan diskusi ya. Nah, menurutmu apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Apakah makin sejahtera masyarakatnya atau bagaimana? Silahkan kalian jawab ya, sesuai dengan pemahaman kalian dan hasil diskusi kalian. Yang kedua, apakah kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Kalau ya, silahkan dijelaskan. Ya, kerjakan tugas ini dengan baik. Ketika selesai, video bisa dilanjutkan. Kita menuju ke topik yang terakhir, evaluasi. Silahkan kerjakan game atau quiz yang disediakan di aplikasi EduPeduli. Bapak ucapkan terima kasih, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian. Silahkan dibagikan ke teman-temannya agar makin banyak yang bisa memperoleh manfaat dari video ini. Sampai jumpa. Kita berjumpa di video berikutnya.